Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Di dalam Tuhan Yesus pasti apa? Yang kenceng. Luar biasa. Yang kabarnya luar biasa, coba kasih lihat senyumnya dulu dong. Iya, senyumnya yang manis dong. Iya, buat Tuhan Yesus senyumnya harus yang paling manis. Kita tepuk tangan Yesus dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus apa? Yes. Wah, semangat banget nih. Berarti semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ayo, kalau gitu Cici Sisi mau ajak adik-adik semua, mau ajak teman-teman semua, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang sangat baik. Saat ini bersama dengan teman-teman kami yang lain, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap kami lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Iya, ayo adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri. Setelah bangkit berdiri, jangan begini berdirinya. Jangan begini berdiri, tapi berdirinya yang bagus, yang tegak, yang semangat. Terus jangan lupa kasih tos kanan kirinya. Kasih tos buat titinya, kasih tos buat cecenya, kasih tos buat kokonya, atau buat dedi maminya, papa mamanya, kita kasih tos semuanya. Kita bersemangat memuji Tuhan. Ayo kita mau bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Yeay. Mari kita puji namanya, katakan Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, angkat tangan yuk. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya, sebab Dia Tuhan yang mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yang kencang ya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kita percaya Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang hebat.
kita nyanyikan sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kita semua percaya Tuhan kita hebat ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Dia. Yes, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang sebaik Engkau. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi bosan untuk mendengar dan belajar firman Tuhan, tapi kami boleh dibaharui, dibentuk melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kepada Tante Machen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman ini berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Iya. Adik-adik, buat adik-adik yang mau minum dulu, yang tadi sudah semangat lompat-lompat memuji Tuhan, boleh ya, silakan minum dulu. Atau ada yang mau ke toilet, mau pipis, silakan juga ya. Tapi jangan lupa untuk di apa? Pause dulu supaya nggak ketinggalan. Setelah itu baru duduk manis dan di play lagi. Oke, jangan lupa juga untuk menyiapkan apa? Alkitabnya, apalagi alat tulisnya, apalagi notes-nya. Setelah itu duduknya yang manis ya. Jadi anak taat, jangan lari-larian, jangan tiduran, jangan sambil makan. Nanti enggak fokus. Oke deh, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Victorious Kid. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Ya, puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, itu karena anugerah Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik-baik, itu karena berkat Tuhan. Ya, sekarang kita mau belajar akan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, kita mau duduk yang baik, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan catatannya. Oke, yuk. Firman Tuhan kita hari ini tentang mengendalikan keinginan. Apa? Iya, mengendalikan keinginan. Adik-adik, perihal keinginan, Tuhan banyak memberikan peringatan dan larangan. Karena keinginan timbul dari jiwa kita, dari pikiran kita, dan dari perasaan kita, serta dari kehendak kita. Dan biasanya keinginan itu tidak kebutuhan. Dengan kata lain, tanpa terpenuhi keinginan, kita tetap bisa hidup. Maka keinginan tergantung apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jika yang masuk seturut firman Tuhan, maka keinginan kita bukanlah keinginan daging, tetapi keinginan yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, namun harus kita sadari bahwa keinginan kita itu sangat banyak, ya, bahkan cenderung sulit untuk dipuaskan. Jika satu keinginan terpenuhi, maka akan timbul keinginan lain. Misalkan nih ya, adik-adik sudah punya, adik-adik pengen punya sepeda baru. Nah,
Adik-adik minta sama mama, "Ma, belikan dong sepeda baru, pengen olahraga nih kalau pagi naik sepeda, kalau sore olahraga naik sepeda. Ma, beliin dong, Ma." Gitu. Akhirnya mama beliin nih sepeda baru nih. Wah, senang sekali dapat sepeda baru dari mama atau dari papa. Pada waktu kita main, jalan ke Monas, keliling-keliling, tiba-tiba kita melihat ada teman kita atau orang lain bawa sepeda yang dilipat-lipat. Wah, bagus sekali tuh. Keren banget bawa sepeda dilipat-lipat. Kalau kita udah capek naik sepeda, sepedanya dilipat aja, kita teng-teng. Wah, keren juga tuh punya sepeda lipat. Ngomong lagi sama mama, Mama, aku pengen dong punya sepeda lipat. Supaya kalau aku capek, sepedanya aku gak naik sepeda. Aku mau lipat tuh sepedanya supaya aku tinggal teng-teng deh sepedanya. Nah, itulah adik-adik contohnya. Satu keinginan dipenuhi, maka akan timbul keinginan-keinginan lain. Dan itu tidak akan terpuaskan. Kita akan terus kepengen ini. Terus. Dan tidak akan ada habisnya dan tidak akan terpuaskan. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Nah, dalam Pengkhotbah 6 ayat 7 mengatakan demikian. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Ya, artinya segala usaha, segala pekerjaan kita hanyalah untuk makan. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Namun semuanya itu tidak terpuaskan. Akan kepengen lagi, udah dapet yang ini, kepengen lagi yang ini, pengen lagi terus. Ya, dalam firman Tuhan banyak mengingatkan kepada kita tentang keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah kita mengikuti tuntunan, ajaran dari firman Tuhan, agar keinginan kita adalah keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika tidak diarahkan kepada firman Tuhan, maka keinginan dasar kita adalah keinginan daging. Perhatikan ya adik-adik ya. Kalau keinginan kita tidak diarahkan kepada firman Tuhan, maka pada dasarnya adalah keinginan kita adalah keinginan daging dan cenderung menjadi dosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai keinginan kita terus, keinginan daging itu terus, itu akan menjadi dosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, mari kita sama-sama belajar. Ya, apa sih yang menjadi keinginan yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana sih caranya supaya kita memiliki keinginan yang benar dan kita bisa mengendalikan keinginan kita? Ya, yang pertama, kita hidup dalam firman Tuhan. Artinya kita harus baca firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan, artinya kita harus baca firman Tuhan agar pikiran kita diisi oleh firman Tuhan dan kita akan memiliki keinginan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan sehingga kita bisa memiliki keinginan yang benar. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ya, contoh nih, keinginan yang baik, keinginan yang berkenan kepada Allah. Misalnya anak-anak punya teman. Nah, teman anak-anak ini adalah teman yang nakal, anak yang tidak taat, anak yang nakal, anak yang malas.
Lalu kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pengen tuh anak yang nakal itu berubah. Kita kepengen tuh anak yang tidak taat itu berubah. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong teman saya si A, dia suka nakal. Tuhan Yesus, tolong dia menjadi anak yang tidak taat. Kita doakan supaya anak ini bertobat dan menjadi anak yang baik. Nah, ini salah satu contoh keinginan yang baik, keinginan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Atau juga kita berdoa juga seperti ini. Mungkin ada di antara kita nih, ada yang papa mamanya belum percaya kepada Tuhan. Nah, inilah kita minta sama Tuhan. Kita doakan papa dan mama kita. Tuhan Yesus, tolong papa dan mama saya, supaya papa dan mama saya percaya kepada Tuhan, supaya papa dan mama saya bertobat, supaya papa dan mama saya mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, ini adalah keinginan yang seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan menginginkan setiap jiwa-jiwa ini diselamatkan. Ya, itu salah satu contoh keinginan yang berkenan kepada Allah. Nah, selanjutnya, tadi yang pertama adalah kita harus membaca, hidup di dalam firman Tuhan agar memiliki keinginan yang seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus meminta kepada Tuhan, baik itu kebutuhan kita, baik itu keinginan kita kepada Tuhan secara detail, secara terperinci, dan secara tekun, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, ya. Nah, supaya apa yang Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Dalam firman Tuhan dikatakan segini, Yohanes 16 ayat 24 mengatakan demikian. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, inilah Tuhan bilang, minta apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan secara detail, ya. Berbicaralah kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan secara terperinci dan secara tekun, bersungguh-sungguh. Jangan putus asa. Belum dijawab sama Tuhan, udah gak mau berdoa lagi. Tapi Tuhan bilang secara tekun, artinya terus berdoa sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki keinginan yang benar. Yang ketiga adalah beriman atau berharap kepada Tuhan. Harapan sebenarnya adalah iman, dan harapan atau iman yang benar adalah kepada Tuhan. Ya, biarlah iman kita, harapan kita kepada Tuhan, itu yang benar. Jangan kita berharap kepada manusia. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan firman Tuhan katakan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, anak-anak, Tuhan tidak mau kita berharap dan beriman kepada manusia. Firman Tuhan tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan katakan lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah iman dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Itu keinginan yang benar. Amin adik-adik. Amin. Jadi apa tadi keinginan yang benar yang harus kita miliki? Yang pertama adalah keinginan yang benar yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Yang pertama, agar kita memiliki keinginan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua adalah minta apa yang menjadi kebutuhan kita dan keinginan kita kepada Tuhan dengan tekun. Yang ketiga, kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ya, tetapi biarlah iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah keinginan kita adalah keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengendalikan keinginan kita, ya, supaya kita tidak mengingini keinginan daging kita, menuruti keinginan daging kita, tapi biarlah keinginan kita seturut dengan kehendak Allah. Amin. Nah, ayat hafalannya untuk minggu depan adalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, Tante Mecen bacakan ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi keinginan daging tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah keinginan kita adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Adik-adik, ada cuplikan sedikit video tentang mengendalikan keinginan. Selamat menyaksikan. Kita akan berdoa. Kita sudah melihat cuplikan video tadi. Mari kita akan berdoa supaya keinginan kita menjadi keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh memiliki keinginan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami bisa mengendalikan keinginan kami. Biarlah kami tidak mengikuti keinginan daging kami, tapi biarlah keinginan kami adalah keinginan yang seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kami belajar mengendalikan diri kami, mengendalikan keinginan-keinginan kami Tuhan. Hanya ingin mendapatkan kepuasan, tapi kami belajar mencukupkan diri kami sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan segala keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus Tuhan berbicara di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak Victorious Kids. Mereka boleh selalu ingat akan firman Tuhan ini, dan mereka mau melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari, dan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman
firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar mereka semakin hari semakin menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan boleh berhasil. Berkati sekolah mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, supaya orang tua mereka juga menjadi orang tua yang sukses memimpin anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing anak-anak sekolah minggu sampai hari ini. Dan semua itu adalah berkat anugerah Tuhan. Mampukan setiap kami guru-guru untuk tetap berdoa untuk anak-anak, mengasihi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, firman Tuhannya luar biasa, keren banget, firman Tuhan selalu keren. Ayo sekarang adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Time. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Iya, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Kalau cinta sama Tuhan Yesus berarti harus taat sama perintahnya Tuhan Yesus ya. Oke deh, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Cisisi mau panggil dulu ya. Victorious Kids, Peace and Joy. Terbalik Cisisi. Oke, diulang. Victorious Kids, Peace and Joy. Ayo kasih lihat giginya. Oke deh, semangat selalu ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur, bersukacita karena kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Pertemukan setiap kami di ibadah kami selanjutnya di minggu yang akan datang. Kami mau terus memiliki semangat saat kami beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Kami percaya bangsa kami, negara kami akan segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari anak-anak, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, biarlah lewat dirimu kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kita sambut berkat Tuhan, kita mengucap syukur dan bersama-sama kita katakan, amin. Oke deh, happy Sunday Victorious Kids. See you next week. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.